Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai materi pembuka mata kuliah tercinta kita, analisa laporan keuangan bisnis. Oke, kita naik level. Analisa laporan keuangan bisnis nanti pembahasannya lebih seru lagi, lebih amazing lagi. Yang pasti tidak hanya sebatas menghitung saja, tidak hanya sebatas memahami saja, tapi teman-teman harus bisa memahami, harus bisa menganalisis. Analisa itu, kenapa kok laporan keuangan ini mengalami kerugian? Kenapa perusahaan ini mengalami keuntungan? Keuntungannya dari mana sumbernya? Nah, ini salah satunya adalah dari analisa laporan keuangan bisnis. Oke, jadi sekali lagi teman-teman harus sudah bisa mengelola keuangan dengan baik, karena ini sangat penting untuk perusahaan, untuk penting untuk usaha teman-teman juga nanti kalau someday teman-teman menjadi seorang entrepreneurship, teman-teman harus paham betul mengenai tentang keuangan gitu, khususnya tentang raising of fund atau allocation fund. Jadi artinya lebih ke penganggaran biayanya, penggunaannya untuk apa saja, pemakaiannya untuk apa saja. Ini jadi nanti teman-teman harus bisa betul, harus benar-benar bisa memahami, menghitung dan menganalisis sumber-sumber keuangan yang teman-teman harus pahami itu. Oke, tujuan pembelajaran pasti teman-teman sudah bisa tahu, teman-teman harus bisa merencanakan, harus bisa mengendalikan, controlling ya, hampir sama kayak manajemen, planning, controlling, terus dalam penyusunan laporan keuangan, dan terakhirnya yang membedakan adalah dari sisi aspek analisisnya, teman-teman. Jadi menganalisis laporan keuangan yang lebih spesifik lagi, sekali lagi teman-teman harus bisa tahu sumber penyakitnya dari mana. Kok ini perusahaan mengalami kerugian? Dari mana sih? Apa penyebabnya? Apakah terjadi pembengkakan nanti dalam kegiatan operasional atau dari yang lainnya? Nah, di sini nanti teman-teman harus main insting. Sense of analysis harus jalan. Nanti seperti biasa teman-teman, saya akan libatkan tidak hanya dalam pembelajaran saja, nanti teman-teman juga nanti ada pengerjaan tugas ya, individu maupun apa namanya per kelompok gitu. Terus nanti juga ada presentasi juga teman-teman untuk mempresentasikan hasil temuan teman-teman nanti di dalam membedah laporan keuangan itu. Jadi nanti banyak serunya, seru lah pokoknya. Jadi kita akan saat ini karena masih pandemi ini kita masih menggunakan virtual meeting, jadi belum bisa secara offline. Tapi yang pasti tidak mengurangi itu, teman-teman harus paham betul, harus bisa sebagai bekal, sekali lagi bekal buat teman-teman nanti ingin menjadi employee profesional atau menjadi entrepreneurship. Oke, ini adalah sumber referensi teman-teman atau bahan bacaan teman-teman yang teman-teman bisa pakai nanti untuk pembelajaran analisa laporan keuangan ini. Dan banyak banget referensinya, bisa dari Kasmir, bisa dari Irfan Fahmi, maupun nanti dari sumber-sumber keuangan, buku-buku internasional keuangan lainnya. Ya, jadi nanti teman-teman bisa menggunakan ini menjadi referral. Jadi tidak hanya sebatas jurnal atau bacaan yang ada di googling, tapi teman-teman harus diimbangi dengan buku juga supaya dasarnya itu kuat. Oke, selanjutnya ini ada course assessment, adalah penilaian mata kuliah ya. Penilaian mata kuliah ini yang poin to poinnya yang harus teman-teman pahamin dan harus kalian ingat. Di antaranya yaitu midterm exam ya, artinya ujian tengah semester ini bobotnya 35%. Terus ada ujian akhir semester UAS atau final exam, itu bobotnya 35% juga. Ini juga ada tugas bobotnya 20%. Nanti saya setiap apa namanya setiap materi kuliah akan selalu diakhiri dengan tugas. Teman-teman tolong pahami itu dan tolong kerjakan tugasnya itu dengan baik supaya nanti bobot nilai 20% ini teman-teman bisa capai. Dan yang terakhir yang pasti adalah presensi, teman-teman harus paham dan harus, ini luar biasa, tugas dan kehadiran ini sangat membantu dan mendongkrak nanti kalau UTS atau UAS teman-teman nilainya kecil. Oke, maka dari itu jangan sepelekan untuk tugas dan jangan sepelekan untuk kehadiran. Ingat,
3 kali kehadiran alfa atau tanpa keterangan itu paling bagus saya akan berikan C. Kalau tanpa keterangan ya hanya hadir pada saat UTS atau UAS saja, saya pastikan itu saya berikan D. Karena apa? Buat apa kalau tidak dia bisa menjawab UTS UAS kan kalau tidak mengikuti perkuliahan sama sekali. Oke, dan saya tidak akan saya persulit, gitu, tidak akan dipersulit untuk teman-teman mendapatkan nilai yang bagus. Kalau teman-teman memahami bobot-bobot ini, tadi dari UTS-nya bagus, UAS-nya bagus, kehadiran selalu hadir, aktif pula, tugas selalu dikerjakan dan semuanya benar, itu jaminannya A. Dan itu sangat mudah dan semuanya bisa. Saya yakin bisa. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya ingin menunjukkan rencana pembelajaran satu semester selama semester ini, apa aja yang isinya yang dibahas. Ini adalah rencana pembelajaran semester, kurang lebih, dan tujuan dari mata kuliah ini capaiannya diantaranya untuk mengetahui konsep analisa laporan keuangan bisnis, teman-teman ya. Yang kedua yaitu menjelaskan kondisi dan analisa laporan keuangan perusahaan. Jadi teman-teman harus bisa memahami, bisa menganalisis, serta menghitung kondisi keuangan perusahaan. Apakah dalam keadaan sehat maupun tidak sehat. Oke, dan ini menjadi bekal nanti teman-teman yang konsentrasi di bidang keuangan, kalian akan menganalisis perusahaan-perusahaan mana yang memiliki kinerja perusahaan yang baik maupun tidak baik. Kinerja perusahaan yang baik itu biasanya dari laporan keuangan yang sehat. Kalau kinerja keuangannya kurang baik atau tidak baik, biasanya kondisi keuangannya buruk. Gitu. Selanjutnya, teman-teman mengaplikasikan dan mempraktekkan pengelolaan laporan keuangan nanti dengan case-case tertentu. Yang keempat yaitu menganalisa laporan keuangan perusahaan. Jelas teman-teman harus bisa memahami kondisi keuangan perusahaan ya. Artinya gitu, kondisi dan mempraktekannya dan mengaplikasikannya. Ini nanti kita akan bahas tentang materi-materi yang kita akan bahas. Di antaranya nanti ada analisis tren, nanti ada rasio keuangan, nanti ada penggunaan modal kerja, nanti kita akan ngebahas tentang investasi modal, dan yang lainnya pun kita akan bahas. Artinya, kalau ada request khusus nanti teman-teman, Pak saya ingin bahas tentang keuangan, bahas tentang ini dong, nah silakan nanti sampaikan. Jika itu memungkinkan, nanti kita akan bahas bersama-sama, dan saya akan angkat menjadi sebuah topik untuk pembelajaran kita nanti di analisa laporan keuangan. Media pembelajaran untuk saat ini kita menggunakan Zoom atau kita menggunakan video pembelajaran seperti saat ini, biar teman-teman kalau tidak paham bisa mengulang videonya, bisa melihat lagi, menganalisisnya, dan memahami rumus-rumusnya. Nah, itu fungsinya video teman-teman. Makanya ini adalah salah satu tips and trick untuk teman-teman nanti paham dan memahami kaidah-kaidah dalam analisa laporan keuangan. Selanjutnya nanti kita akan bahas pertemuannya tentang ya kurang lebih ini hampir sama tiap pertemuannya yang tadi kita ada materi kuliahnya. Itu teman-teman, ini kurang lebihnya RPS ya, nanti kita selama 1 semester. Gitu, kurang lebih seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan dapat dipahami, mudah-mudahan teman-teman bisa terus semangat, terus mengembangkan diri, dan terus berinovasi. Teman-teman sekali lagi harus memiliki keterampilan yang handal. Teman-teman nanti someday mau menjadi seorang entrepreneur, seorang pengusaha, seorang wirausaha, harus bisa keuangan. Harus paham keuangan supaya tidak dibodohi anak buahnya, harus bisa keuangan supaya pintar mengelola keuangan itu dengan baik, ya. Dan segala macam keputusan dan kebijakan itu biasanya identik dengan financial. Ya, finansial, analisis finansial. Nah, artinya teman-teman menjadi seorang analis. Ingat, teman-teman seorang analis yang profesional, yang handal, itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Maka dari itu, jangan menghindari yang namanya keuangan. Teman-teman sudah memiliki talenta yang luar biasa, yang memiliki bakat yang luar biasa, bisa memanage keuangan, bisa memanage uang jajan, bisa mengatur, bisa menghemat. Nah, itu intinya teman-teman sudah ada bakat tentang keuangan. Maka dari itu jangan anggap mata kuliah ini, analisa laporan keuangan ini menjadi sesuatu yang berat untuk teman-teman. Gitu. Anggap itu ringan seperti layaknya teman-teman mengatur uang jajan. Ya, karena sekali lagi ini menjadi bekal buat teman-teman someday to be entrepreneur atau to be employee profesional. Salah satu basically
adalah analisa laporan keuangan. Oke, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Nanti kita bertemu di pertemuan selanjutnya dengan materi-materi yang akan membekali teman-teman di dunia kerja maupun di dunia usaha. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.